diskursus dinasti dalam tradisi Indonesia sebenarnya telah diamputasi pada tahun 1999 yang dimulai oleh Revolusi Mei 1998. Jadi kritik terdalam dari reformasi dan revolusi Mei 98 sebenarnya adalah kritik terhadap menguatnya tradisi nepotisme. Itu artinya orang boleh bercanda secara post factum bahwa jika Presiden Soeharto tidak melakukan nepotisme di dalam kabinetnya karena mengangkat Mbak Tutut sebagai Mensos, saya kira tidak terlalu kuat kritik-kritik terhadap usaha pergantian pemerintahan waktu itu. Makanya hipotesa pertama dalam konteks diskursus nepotisme dan dinasti dalam konteks politik Indonesia, sebenarnya gagasan dan implementasi dinasti politik dalam konteks keindonesiaan modern itu sudah dibabat habis tahun 99. Jadi cita-cita besar reformasi 98, cita-cita besar kita melakukan redemokratisasi, dan saya adalah salah satu pelaku utama waktu itu, adalah memastikan tidak hadirnya dinastiisme, nepotisme dalam arsitektur politik kita. Karena itu maka pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu jelas-jelas lebih menekankan pada prestasi seseorang sekaligus hadirnya pasal-pasal hak asasi manusia. Sayangnya 98% mereka yang hari ini berkuasa baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif adalah mereka yang tidak pernah mengerti gagasan reformasi. Dan dari mereka yang paling tidak mengerti gagasan inti dari reformasi 98 adalah Bapak Joko Widodo. Praktis tahun 98, 99 dan seterusnya, Pak Jokowi itu hanya tukang serut kayu yang nggak mengerti wacana anti nepotisme dan anti dinastiisme. Beberapa elit militer yang hari ini berkuasa juga, walaupun sudah purna bakti, adalah bagian dari mereka yang sebenarnya dulu digulingkan untuk tidak lagi mempraktekkan gagasan dinastiisme itu. Tapi rupanya jika dilacak jauh sebelum pra kemerdekaan, memang Indonesia itu tidak bisa tidak adalah mewarisi feodalisme kerajaan. Praktis kerajaan-kerajaan Indonesia itu selalu saja menyerahkan kekuasaannya dan beberapa jabatan-jabatan penting di seputar istana serta para bupati gubernur di daerah-daerah adalah kerabat-kerabat istana. Jadi kalau itu kemudian menguat kembali, muncul kembali, walaupun datang dari orang yang sebenarnya berkasta sudra seperti Pak Jokowi, itu hal yang lumrah. Karena memang dalam pameo-pameo Jawa, orang sulit sekali menghindar dari godaan tiga tahta, wanita, dan harta. Tapi di atas itu semua sebenarnya Soekarno dan teman-teman yang menggelorakan revolusi 45 kemudian melahirkan negara Indonesia adalah sebuah negara yang dibayangkan memiliki arsitektur politik yang modern, martabatif, dan memimpin dunia. Karena itu feodalisme bukan bagian inti dari gagasan yang berkembang saat itu. Feodalisme yang kemudian melahirkan nepotisme, melahirkan dinastiisme, tidak laku pada tahun-tahun itu. Dan kemudian diulangi ketidaklakuannya
pada tahun 98-99. Tapi memang gagasan egalitarianisme, gagasan penghapusan feodalisme, gagasan penghapusan fundamentalisme itu tumbuh dan berkembang biasanya pada masa-masa konsolidasi kemerdekaan. Katakanlah kemerdekaan pertama itu tahun 45 dan kemerdekaan kedua adalah tahun 98. Maka praktis tahun 45 sampai tahun 97 adalah masa di mana rekonsolidasi dinastisme itu muncul kembali. Dan salah satu buktinya adalah terpilihnya Ibu Megawati sebagai presiden di awal-awal reformasi. Atau penunjukan langsung beberapa anggota keluarga Pak Harto sebagai elit nasional. Pasca 98 juga begitu. Beberapa orang yang menjadi elit tanpa pernah menangkap ruh besar reformasi 98 dan tanpa malu-malu mengembalikan satu tradisi feodalisme yang intinya adalah memastikan kekuasaannya itu tidak dibagi kepada orang lain, tidak serta-merta bisa dinikmati oleh orang lain, walaupun perangkat-perangkatnya adalah perangkat-perangkat demokrasi. Itu artinya ada dua catatannya soal munculnya dinastiisme dalam tradisi demokrasi di Indonesia. Pertama adalah karena itu warisan dan sisa-sisa purba yang dulu sempat dipraktekkan oleh para raja di kerajaan-kerajaan Nusantara serta Pak Harto pada zaman Orde Baru. Yang kedua, aktor-aktor itu memang tidak menangkap semangat kemerdekaan dan semangat reformasi 98. Karena tidak menangkap semangat itu, maka ia merasa tidak bersalah melakukan tindakan-tindakan ananiah dan melawan nilai-nilai keindonesiaan. Boleh saja ia berargumentasi bahwa itu lumrah dan terjadi di seluruh dunia, tapi dia lupa bahwa semangat proklamasi dan semangat reformasi itu sesungguhnya adalah semangat Indonesia yang berbeda dari dunia lainnya dan semangat yang berbeda dari Indonesia sebelumnya atau setelahnya yang mengkhianati cita-cita besar soal kesetaraan, kesamaan, kebebasan, kemerdekaan, kemartabatan, dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Sebab yang paling rusak dalam logika munculnya dinastisme itu adalah soal-soal kemanusiaan, soal-soal kesetaraan, soal-soal keadilan. Praktis hampir tidak mungkin orang berlaku adil jika di dalam kabinetnya itu ada anaknya. Di dalam pemerintahannya ada ibunya, ada istrinya, ada anaknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi dinastisme itu adalah musuh utama law governance state, musuh utama penegakan hukum. Dan yang lebih parah dalam konteks keindonesiaan, bahkan sebelum dinastiisme itu menguat, hukum kita sudah sangat rusak. Sungguh tak terbayangkan hukum kita nanti jika seluruh segmentasi arsitektur politik kita dikuasai oleh 1-2 keluarga. Sebab hari ini ketika itu belum terjadi secara masif, hukum kita pun sudah lumpuh. Karena itu menguatnya dinastisme di dalam praktek politik kita tidak lain dan tidak bukan hanya menguntungkan satu kelompok saja yang disebut dengan kelompok oligarki. Mereka yang menguasai aset, mereka yang menguasai utang, mereka yang menguasai peredaran ekonomi, mereka yang mengkangkangi kue-kue pembangunan dan kue-kue ekonomi yang kemudian ingin selamat dan sampai 1000 turunan dengan cara-cara menunjuk dan memastikan bagian dari politik adalah bagian dari keluarga mereka. Soal bagaimana cara berkeluarganya, tentu saja via biologis, bisa juga via perkawinan, bisa juga lewat pendekatan-pendekatan yang lebih dinastik dan feodalis. Saya kira pengantar saya dari situ, dan tidak ada cara lain bagi kita untuk memastikan bahwa proklamasi 45 dan reformasi 98 adalah satu jawaban atas hadirnya Indonesia
yang menolak seluruh anasir feodalisme dalam arsitektur politik, serta satu panacea yang ingin disampaikan kepada seluruh dunia bahwa kita telah melupakan feodalisme, yang dari feodalisme itu melahirkan nepotisme, yang dari nepotisme itu menghasilkan dinastiisme, yang dari dinastiisme itu menghasilkan oligarkisme. Saya kira ada satu simplifikasi yang perlu saya sampaikan sejak awal, bahwa dalam diskusi ini yang dimaksud dengan oligarki adalah kontrol kapital oleh segelintir orang yang dengan kapital itu ia mampu mengontrol praktek-praktek politik, struktur politik, dan keputusan-keputusan politik. Itu berbeda sama sekali dengan yang ada di Yunani pada awal-awal konsep demokrasi, sebab kontrol mereka itu oleh intelektual. Itu adalah kontrol dari mereka yang memiliki kecerdasan, status-status kesarjanaan, kemampuan menghasilkan buku dan hikmah, yang tentu saja berbeda sekali dengan kontrol-kontrol yang dilakukan oleh mereka yang menguasai kapital. Jadi saya kira Rocky Gerung waktu itu ingin menyampaikan kepada kita bahwa ada elit yang selalu saja tumbuh di dalam sebuah negara, baik dalam bentuk kerajaan maupun republik, tetapi bedanya adalah based on-nya. Mimpi Indonesia itu seperti mimpi demokrasi, deliberatif demokrasi di Yunani, karena maunya adalah satu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah dalam konteks Pancasila itu adalah munculnya satu elit yang cerdas, bermoral, pintar, anti KKN, yang itu kemudian diwadahi dalam majelis permusyawaratan rakyat atau nantinya lembaga lain seperti Dewan Pertimbangan Agung, yang bebas dari penetrasi kapital. Karena itu ia atau mereka nantinya berpikir jauh 100, 200, bahkan 1000 tahun demi kelangsungan dan kemartabatan sebuah negara. Itu cita-cita yang saya sebut tadi sebenarnya adalah semangat proklamasi yang kemudian tenggelam selama beberapa puluh tahun, lalu direjuvenasi pada proses reformasi 98 untuk menemukan kembali elan Indonesia. Yang disebut dengan elan Indonesia itu adalah satu kepemimpinan politik yang diintervensi oleh moral karena memiliki kemampuan ia di dalam jangkauan literasi yang luar biasa. Itu. Jadi maksudnya Rocky Gerung sebenarnya begitu, bukan seperti yang disampaikan oleh penanya tadi. Indonesia hari ini ternyata menafikan kehadiran kelompok-kelompok cendekiawan untuk memberikan satu konsepsi kenegaraan yang benar, karena peran mereka itu sekarang digantikan oleh satu elit kaya yang orang boleh menyebutnya konglomerasi, orang boleh menyebutnya sembilan naga, orang boleh menyebutnya konglomerat hitam, tapi intinya adalah 1% orang kaya karena kemampuannya, baik proteksi dari penguasa sebelumnya maupun kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, sehingga uangnya tak terbatas, yang dengan uang itu ia kemudian bisa menginfluence, bahkan membeli seluruh perangkat-perangkat politik dan demokrasi. Nah, saya sebut tadi karena mereka tidak mengerti semangat proklamasi, semangat reformasi. Sudah nggak ngerti, mengkhianati gitu. Jadi beda antara yang dimaksud dengan saudara penanya tadi dengan bayangan yang disampaikan oleh Rocky maupun yang saya sampaikan pada sore hari ini. Sebenarnya prolog saya 10 menit tadi sudah menjelaskan bahwa Indonesia itu dibangun dengan basis-basis anti-feodalisme, anti kolusi, anti korupsi, anti dinastiisme, dan seterusnya dan seterusnya. Bisa dicek misalnya
anggota BPUPKI, PPKI, serta mereka-mereka yang menjadi elit nasional tahun 45 sampai 50. Yang ditonjolkan adalah apa pikiranmu, apa usulanmu, apa tulisanmu. Bukan siapa ayahmu, bukan siapa duitmu, dan bukan siapa sukumu. Nah, pasca itu memang, terutama pasca Pak Harto berkuasa, gagasan Indonesia sebagai negara modern yang anti feodalisme, anti dinastiisme, anti kolusi korupsi dan nepotisme itu dikubur habis-habis. Karena dikubur habis-habis, maka kami di tahun 98 mengoreksinya kembali. Jadi 98 itu mengoreksi seluruh tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, dinastiisme, oligarkisme, kleptokratisme, dan seluruh isme yang buruk yang selama ini kami anggap bertentangan dengan gagasan besar lahirnya Indonesia. Jadi kalau ditanyakan apa sih maunya mereka yang mengkritik Pak Jokowi membangun dinastiisme, adalah mereka yang berpikir tentang sejarah lahirnya Indonesia dan sejarah lahirnya reformasi. Dalam pengertian yang paling ontologis, lahirnya Indonesia itu adalah anti penjajahan yang karena penjajah itu mewariskan mental kolonial, yang mental kolonial itu isinya adalah dinastiisme, kroniisme, nepotisme. Demikian pula Revolusi Mei, Reformasi Mei 98. Ada satu gerakan massa besar, soal ia berkelindan dengan kekuatan asing itu soal lain, tapi disemangati oleh kritik yang sangat mendasar atas munculnya dinastiisme zaman Orde Baru. Jadi jawabannya jelas, kami sebagai ilmuwan, kami sebagai seorang sarjana, scholar, melihat bahwa praktik-praktik pemerintahan ataupun eksekutif, ataupun legislatif, ataupun yudikatif di Indonesia pasca 20 tahun reformasi itu balik ke persoalan primata politik, bukan humanisme politik. Dalam primata politik maka akal nomor 100. Yang paling utama adalah okol dan ongkol atau duit. Dan itu bukan Indonesia. Itu adalah satu formasi politik yang kita gusur tahun 45 dan kembali lagi setelahnya, lalu kita gusur kembali tahun 98. Maka jika hari ini mereka yang mempraktekkan dinastiisme sebagai anak kandung dari nepotisme adalah mereka yang tidak memahami pesan dasar reformasi 98 dan proklamasi 45. Kebetulan ia seorang presiden, maka kritik terbaik memang harus kepada presiden, sebab presiden itu adalah kepala dari sebuah negara yang nantinya menjadi teladan. Jika ia memberikan teladan kepada rakyatnya bahwa dalam politik itu yang ditanyakan adalah pikirannya, yang ditanyakan adalah karyanya, yang ditanyakan adalah gagasan-gagasannya, yang ditanyakan adalah kemampuannya di dalam menyelesaikan persoalan, ya enggak apa-apa. Masalahnya anaknya itu nggak punya apa-apa kecuali jualan pisang goreng. Ditanya prestasinya apa, tidak punya. Ditanya pikirannya apa, tidak ngerti. Ditanya mau apa, bingung sendiri. Yang penting saya anaknya presiden dan saya punya uang untuk mengikuti kontestasi. Loh, kalau cara berpikir begitu bukan cara berpikir Indonesia. Itu adalah cara berpikir neokolonial yang seluruhnya diserahkan kepada kapital, yang seluruhnya diserahkan kepada cukong, yang seluruhnya diserahkan kepada mereka yang punya kekuatan-kekuatan luar biasa, sehingga pasti di dalam kekuasaannya menirkan pikiran-pikiran rakyat dan anti intelektualisme. Jadi maunya saya, maunya mereka yang scholar, yang selama ini mengkritik lahirnya dinastiisme, lahirnya kroniisme, lahirnya satu pemerintahan yang kemudian bersekutu dengan orang kaya, adalah kritik karena kami melihat mereka mengkhianati cita-cita Indonesia Raya yang ada dalam proklamasi dan konstitusi,
yang ada dalam reformasi Mei 98. Jadi kalau ditanyakan sekali lagi, lalu maumu apa? Mau kami adalah bebaskan Indonesia dari satu citra buruk tentang KKN adalah biasa, nyolong itu agama, korupsi itu adalah keimanan, berbagi rizki kepada teman sendiri serta golongannya adalah suatu kewajaran. Itu kan citra buruk yang selama ini dianggap sebagai sebuah agama Indonesia, adat Indonesia, perilaku Indonesia yang biasa saja. Padahal bukan itu. Indonesia adalah sebuah gagasan besar yang lahir dari para pemikir besar, dari para penulis besar, dari para pemimpin besar, yang berbeda sama sekali karena di dalam dirinya adalah ada anti kolonialisme, anti KKN, anti feodalisme, anti dinastisme. Disitulah Indonesia menjadi raya. Tetapi kalau Indonesia kemudian diterjemahkan dan dipraktekkan dalam praktek-praktek dinastiisme, di mana pertanyaan soal apa pikiranmu itu tidak ada, apa gagasanmu itu tidak ada, apa solusimu tidak ada, berganti menjadi berapa duitmu, kamu anaknya siapa, maka Indonesia tidak akan menjadi raya, bahkan seperti hari ini. Tukang utangnya utang, dan utangnya para piutang yang luar biasa. Salam Nusantara. Indonesia butuh generasi tangguh, berdikari dan berpendirian teguh, serta tekad untuk Indonesia utuh. Bangun semua daerah yang tak tersentuh. Bangkitlah generasi muda perkasa, berani dan tegas dalam tutur kata, berkomitmen bangun Indonesia Raya demi kemakmuran rakyat Nusantara.